Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bih wa bi barakatihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa'lam anna nifaqa yuhbitul amala. Benar ya? Ketahuilah olehmu bahwasanya sifat munafik itu dapat menghapuskan akan amal, yakni ganjaran pahala. Waliya yujibu raddahu. Adapun riya, yaitu menyebabkan oleh riya raddahu akan ditolaknya amal. Wal mannu wal adha yukhbitani shadaqata. Adapun mengungkit-ungkit dan menyakiti, yaitu menghapuskan akan sedekah, yakni ganjaran sedekah. Aslan fil waktu, sama sekali pada seketika. Wa inda ba'dil masyayikhi ya rahimahullahu yubtilani ad'afaha. Dan menurut sebagian para guru rahimahullah, mengungkit-ungkit dan menyakiti itu membatalkan akan berlipat gandanya pahala sedekah. Wa amman nadamatu fa innaha tuhbitul amala fi qawlihim jami'an. Wa amman nadamatu, dan adapun menyesal, maka sesungguhnya menyesal itu dapat menghilangkan akan amal. Fi qaulihim, pada ucapan para guru jami'an seluruhnya. Wal ujubu yudhibu adha'afal amal. Adapun ujub, yaitu menghilangkan akan berlipat gandanya amal. Wal hasratu wa tahawunu wa khawful malamati tukhaffiful amala fatudhibu razanata. Wal hasratu, adapun penyesalan, kekecewaan dan tahawun, merendahkan, wa khawful malamati, dan takut dicela, tukhaffiful amala, yaitu meringankan, yakni mengurangi akan ganjaran pahala. Fatudhibu, maka menghilangkan yang tiga ini, razanatahu, akan beratnya amal. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali. Segini kita baca. Saudara-saudara sekalian, tujuan hidup seorang hamba
di alam semesta ini untuk apa? Apa hikmah dan rahasianya kita ini diwujudkan oleh Allah di jagat raya ini? Maka program utama seorang hamba di jagat raya ini supaya dia wusul kepada Allah, supaya dia sampai kepada Tuhan. Sehingga dia mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya. Pada detik yang sama dia mengenal sebetulnya siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk tujuan apa dirinya ada. Itulah manusia, harus ada supaya sampai kepada Allah. Allah itu dekat. Quran bilang, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tentang aku, maka aku itu dekat. Jadi Allah itu begitu dekat. Namun walaupun Allah dekat, kita ini belum sampai kepada Allah. Kenapa? Karena betul Allah dekat, prosedur menuju Allah yang jauh. Allah dekat, prosedurnya yang jauh. Ibarat kita bertetangga dengan presiden, bukan Allah menyamakan dengan presiden untuk memudahkan menangkap dan mencerna agama. Walillahi masuk Allah tak bisa disamakan dengan apa saja. Kita bertetangga dengan presiden, samping rumah, tapi kita mau ngajuin proposal sama presiden, walaupun samping rumah, dekat, tidak bisa. Prosedurnya ada, kudu temuin RT kita. Habis RT kudu nemuin RW. RW jauh rumahnya dari rumah kita. Habis RW kudu nemuin lurah. Lurah nemuin camat. Camat wali kota. Wali kota gubernur. Gubernur dirjen, terus menteri dalam negeri, ambillah presiden. Padahal rumahnya dekat. Prosedurnya. Walaupun Tuhan dekat, prosedur menuju Tuhan itu harus kita tempuh. Maka kata Imam Ghazali, kalau orang pengen sampai kepada Allah, ada 7 tahap yang harus dia lalui untuk menuju kepada Allah. Tahap pertama adalah aqobatul ma'rifah wal ilm. Jadi tahap pertama adalah tahapan ilmu dan mengenal. Jadi yang pertama kita harus kenal siapa Tuhan kita, siapa Allah, ciri-ciri Allah apa. Itu yang pertama, agar supaya kita tidak salah menyembah. Saking demennya sama makhluk, bisa saja makhluk itu menyembah makhluk karena demen sama makhluk. Ketika ditempeli makhluk ini dengan akhlak-akhlak mulia, kadang orang keliru menyembah makhluk. Padahal makhluk itu bukan untuk disembah, yang mulia ini untuk diikuti sebagai contoh dan tauladan. Kita mengenal Allah. Setelah kita tahu bahwa Tuhan itu suci, belajar kita tentang Tuhan, sadar Tuhan itu suci. Mencintai kesucian,
Tidak boleh dekat kecuali yang suci. Allah itu suci. Tidak bisa dekat kecuali yang suci. Berat yang suci. Maka kita menyadari kita harus bebersih karena Tuhan suci. Pengen ketemu presiden saja, kalau baju kita kotor berlumuran dengan air got, kira-kira kita datang ke istana negara, kira-kira pengen nggak usah ketemu presiden, pengen masuk istananya aja, boleh nggak kira-kira? Hah? Boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Nah, kotor. Kita nggak boleh. Kotor. Kudu suci. Mandi dulu. Begitu. Mandi. Biar bersih. Dengan pakaian yang bersih. Dan ada aturan. Kita masuk ke istana negara pakai celana jeans. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu bukan kita. Nggak boleh peraturan Islam. Ini kita ngomongin dunia aja nih, dunia. Nggak boleh kalau celananya tanya kaku. Nggak boleh. Tuh Amerika pun. Ini istana kita kan bisa. Ya, ada peraturan nggak sembarangan. Pakaian resmi kebangsaan Tuhan. Padahal bersih, nggak bisa juga. Ada aturannya. Nah, kita menyadari Tuhan suci. Oh, saya kotor. Aduh, saya ini banyak kurang terima kasih. Berlumuran maksiat, tidak mengerti sebagai hamba. Maka kalau begitu, tahapan kedua harus masuk pada tahapan taubat. Kita perlu bertaubat dulu. Bertaubat. Kalau non muslim kudu syahadat. Itu namanya taubat sebetulnya, syahadat. Kembali kepada Allah. Kita dalam muslim sudah bersyahadat kotor, ya dulu bertaubat. Diaturlah taubat itu. Dan materinya sudah lewat semuanya. Bagaimana taubat? Apa pentingnya taubat? Apa definisi taubat? Mengapa kita harus bertaubat? Apa syarat dan aturan taubat? Apa penyempurnaan taubat? Udah beres dengan kajian-kajian sebelumnya. Sesudah kita taubat, bebersih, mandi istilahnya. Pengen dekat sama Allah, ternyata gak gampang juga. Ada namanya kendala. Gangguan. Ada gangguan. Ada gangguan. Apa gangguan kita itu? 4. Manusia, dunia, setan, iblis, dan hawa nafsu. Ini gangguan manusia. Ada aja. Udah enak kita pengen ngaji. Ada aja. Bini kita minta dianterin ke Bayoran. Udah mau ngaji. Ada aja. Mau ibadah. Ntar si ngaji mulu, anterin dulu, buang ke sawah. Ngaji, sawah dulu. Daripada ribut. Baik. Ada aja. Gangguan tuh mau menuju Allah. Ada. Begitu. Kata kita belum punya motor enak mau ngaji. Enak dah kalau ada motor. Biar butut enak, ngaji bisa sana kemari jadi enak. Kalau nak angkot malam, kalau ada motor kita, ayo dong trek, itu ke sektor itu. Belok aja main. Gitu. Ada. Jadi gangguan. Ada kalanya gangguannya adalah keuangan. Gangguan keuangan. Adanya macam-macam gangguan. Belum adalah gangguannya adalah bisikan setan, belum bisikan nafsu. Di hati ini banyak berkecamuk. Kita harus bisa membedakan, ini yang repot.
Ini bisikan setan, bisikan Allah. Kadang setan pintar, bungkusnya cakep, capnya enak, cap onta, isinya minyak babi. Setan tuh pintar, capnya bagus. Malam-malam kata setan, yang enak malam Quran. Setan punya bisik, bukan Allah. Ya, baca Quran, sampai jam 1. Nikmat banget nih baca Quran, luar biasa, nikmat. Ini masuk nih malam, kayaknya Lailatul Qadar buat saya. Terus saja sampai jam 2, dapat sejus, 2 juz, sampai jam 3. Ini luar biasa, ini rahmat Allah ini. Sampai dapat 4 juz, sampai jam 4 ngantuk, tidur, bangun jam 8. Kata kita rahmat, bukan. Setan bisikin biar nggak sholat subuh, begitu. Tuh bungkusnya bagus. Kita harus bisa membela itu. Tuh kendala ada di hati, macam-macam. Setan itu bisa ngibulin bisa aja. Setan begitu. Setan, kata setan cuma zikir yang bagus, zikir. Kalau setan bisikin ada kotak amal lewat, kan kelihatan. Habis itu kantongin lagi. Bisa itu. Setan itu bisikin, ngibulin kita. Wih, pintar. Setan pintar gitu. Ini namanya kendala. Lolos dari ini semuanya. Tidak gampang untuk Allah itu. Susah. Ada tahapan lagi, pintu lagi, tanjakan lagi. Kalau nanjak kan repot ya. Capek nggak? Iya capek, nanjak, naik. Udah ketemu, ada rintangan, macam-macam. Ini perlu kita obati. Rintangan ini, ada urusan rezeki. Ya, ada rezeki, macam-macam urusan kita. Ada gangguan manusia, ada kesulitan, ujian dalam hidup. Ujian. Ada yang salah menghadapi, sampai dia doa, Tuhan, hindarkan kami dari ujian Tuhan. Tuhan, nah, ini orang bodoh yang kayak begini. Ini salah dia ini menurut. Pakai doa Tuhan, hindarkan kami dari ujian. Ya udah alami. Bodoh. Di mana bodoh? Ada orang sekolah kelas 1 SD. Dia bilang sama gurunya, Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Kata gurunya, baik. Gurunya baik. Temannya ikut ujian, naik kelas 2. Lah kita kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa? 1. Kenapa? Enggak ujian. Entar lagi tahun besok, Tuhan, kalau masih Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Baik. Teman dulu kelas 3, kita kelas berapa? Aku ambil teman kita sarjana, kita kelas berapa? Kenapa? Ya, orang bodoh ya kan? Salah. Justru kesulitan itu di sana. Ujian itu ada. Jangan ada ombak di laut. Ya, nggak bisa. Ujian itu untuk meningkatkan derajat. Ujian itu untuk meningkatin biar naik kelas. Ujian itu bukan guru menghina kita, bukan. Guru sih tahu mana murid yang rajin, mana murid yang malas. Tahu. Guru tuh tahu dia ketemu mana yang main-main, tapi semua ini harus diuji. Keberhasilan itu bukan karena guru sayang sama dia, kalau nggak naik karena guru gedek, bukan. Karena mengetes kemampuan. Maka ada yang naik kelas,
ini nggak lulus, ini sekolah dikejar, nyalain sekolah. Bukan. Kalau agak lulus karena kita kagak belajar. Begitu, maka kita belajar. Ada ujian macam-macam, kesulitan dalam macam. Belum kita menghadapi takdir Allah. Suratan takdir ini bagaimana? Suratan takdir kita nggak tahu. Suratan takdir kita. Jadi kita ini sebetulnya, maka dinyanyikan oleh Niki Ardida, dunia ini panggung sandiwara. Kalau dunia ini panggung sandiwara, berarti kita menjadi pelakonnya, pemain sinetronnya. Maka jadilah kita pemain yang baik. Semuanya udah diatur oleh Allah. Udah diatur. Allah itu sutradara. Skenario-nya diatur oleh Allah. Kita jalanin tuh aturan Allah tuh. Ikuti aja dah. Ikuti aja. Enak kalau mengikuti aturan Allah. Udah begitu enggak lulus, masih terus nih tahapan-tahapan. Bagaimana ngadepin kesulitan itu? Ada namanya disebut kelima tuh, 5 ya. Adalah tahapan motivasi dan warning. Ada rem dan gas. Ngadepi kesulitan bagaimana? Ngadepi kesulitan. Itu ada tuh rem dan gas. Nggak bisa rem doang. Mobil direm mulu, ya gak jalan. Gas mulu, ya nabrak. Pandai mengatur ritme antara rem dan gas. Ini namanya khauf dan roja. Rasa takut dan rasa harap. Optimis ada, tapi tidak boleh kebablasan. Itulah khauf dan roja. Ada rasa harap sama kemurahan Allah, Allah baik. Tapi juga kita harus lihat ada keadilan Tuhan. Saudara kita di Nasrani itu tidak melihat keadilan Tuhan. Yang ada kebaikannya, pokoknya mau nakal, mau nurut, udah surga aja. Jadi nggak ada adil, nggak berdiri adil, nggak berdiri. Jadi mau dia itu rajin belajar mau kagak, pokoknya lulus saja semuanya. Mau masuk sekolah mau kagak, lulus semuanya. Ini dalam Islam tidak begitu. Yang baik tempatnya surga, yang nggak baik tempatnya neraka. Begitu. Jadi baik semuanya, tidak bisa. Jadi mau jagoan, mau musuh, semuanya menang. Enggak ada. Yang kudu menang jagoan. Ini bagaimana ya? Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ini tidak bisa. Maka kita itu ada khauf, ada roja. Khauf itu rasa takut. Roja itu rasa harap. Kita orang itu kudu pandai mengelola rasa takut, rasa harap. Kalau dia takutnya hilang, harap doang, bahaya. Udah Allah maha baik dah. Pokoknya Allah maha pengampun. Dia cinta kasih. Itulah sifat Tuhan. Cinta kasih. Ini namanya bergantung sama roja. Rasa harapnya ketinggian. Ini kebablasan. Disebutnya dia pakai gas aja, sehingga bakal kebablasan karena remnya nggak ada. Roja. Tuhan cinta kasih. Iya cinta kasih, tapi Tuhan juga banyak asmanya. Ada di antara asmanya Al-Muntaqim, yang maha membalas bagi orang yang jahat dibalas jahat, yang baik dibalas baik. Anda bisa. Memang begitu. Jadi nggak masuk di akal. Pokoknya kalau di dalam saudara kita Nasrani itu, orang yang tukang mabok, tukang nggak ke gereja, nggak meninggal, mesti pulang ke rumah bapak ke surga. Jadi antara nanam pohon berenuk dengan pohon durian, pokoknya buahnya durian, walaupun berenuk, nggak masuk di akal. Kalau nanam pohon berenuk,
Tahu pohon berenuk? Pahit buahnya. Pokoknya buahnya durian, dia kagak bisa. Kalau nanamnya berenuk, buahnya berenuk. Kalau nanamnya durian, buahnya durian. Nggak bisa. Nanamnya buruk, buahnya. Nanamnya baik, buahnya baik. Udah begitu. Kalau malas, ya buahnya itu. Kalau rajin, buahnya itu. Kita di perusahaan, pokoknya ada bos di perusahaan, ente mau masuk mau kagak gajinya sama kan? Ada nggak perusahaan begitu? Ada nggak? Kira-kira bosnya kayak begitu, bos apa namanya? Ente nggak masuk? Pokoknya ente ngapain? Di perusahaan ada tidur ente rajin, pokoknya semuanya sama. Gajinya sama, nggak ada beda. Ini ada nggak bos kayak gitu? Nggak ada. Maka tadi, pokoknya ente baik kayak di dunia, ente jahat, pokoknya Tuhan cinta kasih surga. Nggak bisa. Perusahaan mana? Ente baik di perusahaan ini, ente bagaimana? Gajinya sama, sulit. Nggak bisa. Kudu ada hukuman, maka ada hak, ada kewajiban. Maka Islam itu ada namanya pengampun Allah, Maha Pengampun. Ini jangan banyak maaf-maaf. Kita harus lihat juga, kalau Allah itu Maha Cinta Kasih, doa buat apa itu para nabi ibadah kayak begitu capek-capek? Mendingan tidur aja. Kan Allah baik, malah dia nabi ya kan? Tidur aja deh, nabi pasti surga. Ngapa lu sholat? Sampai tahajud terus duduk, sampai kakinya bengkak, terus duduk. Karena paham, bukan caranya begitu mengamalkan cinta kasih. Nabi sampai kakinya bengkak, kudu sholat. Witir aja Rasulullah 11. Nggak pernah putus tiap malam Nabi Muhammad 11. Itu yang udah pasti masuk surga. 11 witir, sholat witir, sholat sunnah, habis sholat isya sebelum subuh 11 rakaat. Itu Nabi pasti surga. Kalau kita udah pasti belum? Kita udah pasti belum? Tuh. Yang udah pasti aja kayak begitu. Yang belum pasti sembarangan. Ini salah ini. Salah beragama. Inilah Minhajul Abidin lahir di tengah-tengah kita Imam Ghazali, konsep muslim yang benar. Ada baik, ada buruk. Sampai Rasulullah menyatakan, andai putriku mencuri, andai potong, namanya keadilan. Nggak bisa. Kalau nggak ada keadilan, udah ada adil. Dalam Islam, orang baik, tempat ini tempat yang baik. Orang jahat, tempat ini tempat yang jahat. Tapi bukan apa-apa, ini hukuman itu bukan karena menghina. Oh di sini bengal, ya udah kena masuk rindam dulu, udah masuk lido, belajar dalam polisi. Ya kalau tentara ya belum masuk orang besar kok. Yo rindam udah diharap, capek. Tapi bukan dalam rangka menghina, ya itu begitu. Jadi begitu. Jangan dianggap orang tua nyentil anak karena benci, bukan karena sayang. Begitu. Oleh karena itu, ada namanya harap dan cemas. Harap-harap cemas. Apa tuh harap-harap cemas? Kita berharap ampunan Allah dengan kita sholat, dengan kita ibadah, tapi ada rasa takut. Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Maka enggak ada riaklah kita, enggak adalah sombonglah kita, enggak adalah ujub kita, dan terus menerus. Karena ngeri ibadah kita jangan-jangan enggak diterima. Kerjaan kita jangan-jangan enggak diterima bos. Maka ada rasa takut. Rasa takut. Harap-harap cemas.
Itu begitu. Tapi nggak boleh kebanyakan cemas. Aduh, orang kayak saya ya, udah tobat, udah tua, udah kayak begini dah, udah neraka dah saya bilang, neraka udah karuan. Pokoknya mancing aja udah karuan, pokoknya neraka aja. Udah karuan sih udah tua dah. Sholat baru kemarin, udah pokoknya saya neraka dah. Ini namanya apatis. Nggak benar nih, cemasnya kebanyakan. Salah. Disebut pakai rem. Remnya banyak. Gak nyampe-nya. Udah karuan. Kali aja Tuhan gemes sama saya, airnya ngelempar saya. Kelewat juga tuh neraka jadi surga. Mimpi. Dari mana? Kayak begitu. Nggak bisa. Jangan kita takut berlebihan. Nggak boleh. Kita harus pandang juga kebaikan Allah. Sehingga kita nih yang tercebur dalam maksiat, Allah baik. Sehingga kita ada motivasi untuk bangkit. Kita sakit. Kalau sakit itu namanya kita berlumuran maksiat kalau dalam perjalanan spiritual. Kita sakit, yang munculin di otak kita kalau sakit, Allah baik, nyembuhin, munculin. Jangan kita munculin, Ijrol datang. Itu gak bakal sembuh nggak? Gak bakal sembuh nggak? Coba aja muncul. Ini kayak corona, yang dimunculin berita hari ini yang mati sekian, hari ini mati sekian. Malah PRT lebih ikut-ikutan lagi PRT. Saudara tahu nggak si Anu positif meninggal? Ya kan kenal si Anu. Saudara kita dulu mati juga corona. Si Anu. Jadi nakut-nakut di keluarganya. Tamu kapan ini? Harus berimbang. Ceritain dulu tetangga yang satunya. Si Anu itu sehat. Sehat nggak? Sehat. Padahal parah dia. Si Anu sehat. Ente ringan. Ini semangat. Kayak begini. Semangat. Jangan dijatuhin. Nggak boleh. Lihat dokter akhlak. Pak Haji, kenapa pinggang yang kanan sakit? Ringan Pak Haji, kayak begini mah. Kemarin lebih parah di Pak Haji, sembuh bisa diri. Apalagi Pak Haji ini kecil ini, ringan Pak Haji, apalagi Pak Haji, tapi jagoan, cakep banget. Itu naik tuh sugestinya. Begitu, harapannya terus tumbuh. Itu namanya disebut yang kayak begini nih. Jangan banyakin rem, gas. Begitu, kasih motivasi. Tuh begitu. Islam begitu. Jangan sampai kayak dokter yang satunya. Pak Haji kenapa? Pinggangnya sakit. Pinggang yang mana Pak Haji? Yang kanan. Waduh, pasien saya kemarin yang melebihi 3 hari mati. Kira-kira sembuh nggak? Kagak. Ini namanya dijejelin khauf namanya. Khauf. Nggak boleh. Kayak corona ya. Beri dong pemerintah tuh. Saudara rakyat Indonesia yang sembuh hari ini sekian. Dari Aceh sekian. Padahal parah sembuh. Besok lagi saudara, per menit saudara sembuh. Jadi orang semangat. Jangan hari ini mati sekian. Mati nambah. Jadi kan baru takut. Takut. Gitu. Kebijakan yang tidak bajik. Jadi kebijakan itu harus kebajikan. Nggak bisa kebijakan tidak dilapisi kebajikan, repot. Walaupun dokter bilang Haji model begini 3 hari mati, nggak bakal mati kalau lo belum cabut. Tapi ini udah menurun dulu, imun drop. Kita nggak boleh begitu. Maka ada namanya aqobah bawais, motivasi. Hidup tuh semangat. Nggak boleh hidup tuh semangat muslim. Semangat. Nah, bilang nggak mungkin malam terus, fajar bakal menyingsing. Kata Allah begitu. Maka dalam Al-Quran waktu diomongin mula-mula. Demi malam, demi siang, di waktu duha, demi masa. Kenapa itu? Tidak mungkin malam terus, fajar terbit. Apa maksudnya? Enggak mungkin sulit terus hidup, senang ada. Begitu. Tapi ini pusing, jangan dipikirin, bawa tidur. Ntar juga pagi. Begitu. Jangan terbebani diri kita.
Karena hidup tidak pernah membebani. Hidup anugerah. Anugerah tidak pernah membebani, tapi mengangkat derajat kita. Merasa terbebani oleh karena kita salah memandang hidup. Maka kita harus bisa bedakan biar nggak merasa terbebani hidup, mana kebutuhan hidup, mana gaya hidup. Disinilah khauf dan roja berperan. Sedang dalam ilmu IPA sudah dijelaskan di fisika, yang namanya benda, tekanan satu benda berbanding lurus dengan gaya pada benda. Bila gaya yang ada pada benda tinggi, maka tekanan benda ini pasti tinggi. Begitu dalam hidup, karena itu pendidikan dari Nabi Muhammad. Tekanan hidup berbanding lurus dengan gaya hidup. Bila gaya hidupnya tinggi, tekanan hidupnya tinggi. Turunin tekanannya, gayanya turun, gaya, begitu, gaya. Maka kesimpulannya pada bagian itu, yang bikin stres bukan corona, cicilan. Setuju nggak? Iya, itu gagal gaya hidup. Kalau cicilan itu yang tanda tangan, Allah apa kita? Iya, kayak kita itu. Kalau kebutuhan kita sampai sekarang juga masih hidup kita. 8 bulan ini corona. Udah berapa bulan? 8 bulan corona. Hidup nggak? Sehat nggak? Teman kita yang kena corona, di Wisma Atlet bilang, Pak Haji, iya, alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah padahal kena corona. Alhamdulillah saya hidup. Lah kita yang sehat ini nggak alhamdulillah, mati dipandang oleh dia. Alhamdulillah gue hidup padahal kena corona. Kita yang sehat nggak alhamdulillah, malah ngeluh, mati dipandang oleh dia. Apalagi dipandang oleh agama, oleh dia yang di Wisma Atlet mati. Dia aja kena penyakit, alhamdulillah gue hidup. Masa kita hidup yang sehat kita bingung? Padahal sekarang kita masih makan nggak? Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Nasi goreng tohak udah masuk belum? Belum. Bakso mintu udah masuk belum? Iya. Siomay udah masuk belum? Belum tuh. Batagor Sikujang udah masuk belum? Belum. Yang kayak gitu sebut orang susah. Orang seneng. Kenapa kita dibikin susah? Ini motivasi. Oleh karena ada rem, ada gas, ada harap, ada cemas, kita harus diimbangkan. Harus berimbang. Karena itu jangan kita sombong. Ada dua, ada sombong, ada tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Itu akhlak mulia. Kenapa rendah hati? Khawatir dicabut kekayaan yang ada oleh Allah, jadi susah lagi. Itu namanya begitu. Cabut. Kita perlu ikhlas. Lawanannya riya. Riya itu pamer. Ibadah pengen dinilai orang. Begitu. Ikhlas ibadah pengen dinilai Allah. Nah, ini kita harus bisa mengelola ini. Karena ini penyakit diri. Dengki. Begitu. Dengki lawanannya syukur. Apa itu syukur? Berterima kasih. Turut senang. Dengki, SMS, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Dengki, tersiksa batin kita, tersiksa. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, wal hasudu huwal mu'addabu alladzi la yurham. Orang yang dengki, orang yang tersiksa batinnya, yang kagak bisa dikasihani. Enggak bisa, orang iba tuh enggak ada. Orang sakit enggak ada yang ngopenin. Itu orang hasad. Orang enggak ada yang ngopenin. Kenapa? Karena gimana ya? Enggak bakalan berani cerita. Badan kita urus kelempeng Bapak. Habis datang ke dokter, kita nyampe dok, kata dokter apa keluhannya Pak? Begini dok, saya itu ya pegel, tetangga kami motor PCE, saya pusing. Ini kira-kira berani dongeng nggak?
Beri dongeng nggak? Lah kagak. Jadi dokter gimana mau ngobatin? Wong dia aja nggak beri dongeng, masalah yang ada. Inilah yang disebut harus ngaji tasawuf, ngaji akhlak. Untuk kita bisa mendandani diri sendiri. Karena kita bakal pegel. Kenapa? Karena kita udah kelas paling jahatnya makhluk Allah sama iblis, masih jahatan kita. Kenapa sampai begitu? Iblis mah disuruh sujud sama Adam nggak mau, malaikat mau, iblis nggak mau. Itu aja neraka. Iblis nggak sujud sama Adam. Lah kita lebih parah. Allah kasih rezeki sama hambanya. Kita nggak boleh. Jangan Allah, jangan kasih dia warungnya laris. Emang Allah karyawan kita, pakai kita melarang-larang Allah. Ini lebih parah. Padahal yang dikasih laris tuh warung tuh adalah warung hamba Allah. Tuh nggak boleh sama kita Allah ngasih hambanya, ketinggian kita ya. Begitu. Allah aja nggak boleh tuh dengki begitu. Orang dengki itu, orang warungnya laris, warung kita sih kurang laris, kagak boleh sama kita. Kan kagak bolehnya cuma di hati doang, cerita kan kagak berani ya kan. Inilah yang disebut harus diobati, khauf dan roja. Nah, maka adalah habis ini tahapan berikutnya itu akobatul qawadih. Yang keenam, yaitu celaan-celaan, hal-hal negatif yang harus dibuang pada diri kita. Nah, materi kita memasuki hal-hal negatif yang perlu dibuang dalam diri kita karena mengandung dampak buruk yang paling banyak dalam hidup dan kehidupan kita. Mana di antaranya? Satu, munafik. Dosa buruk. Apa munafik? Munafik itu lain dicap, lain diisi. Namanya munafik. Kayak mana? Kayak kaleng kongguan. Namanya munafik. Kalengnya kongguan, isinya ranggina. Isinya ranggina. Isinya. Bungkusnya kongguan, isinya akar kelapa. Ini namanya munafik. Lain luar, lain dalam. Begitu. Mohon maaf, bukan kita menghina kalian membuat, bukan. Contoh biar gampang, saya lebih senang yang mudah dicerna. Munafik itu begitu, lain di luar, lain di dalam. Ini akhlak buruk. Begitu. Akhlak buruk. Bila nyangkut pada urusan teologi, disebutnya syirik, menyekutukan Tuhan. Maka bahasa yang paling bagus itu untuk orang syirik, bahasa yang paling sopan, mohon maaf, kafir namanya. Itu sopan sebetulnya, cuman orang tidak ngerti. Kafir sama non muslim, justru masih tinggian sopanan kafir. Non muslim, muslim itu artinya selamat. Non selamat, lah cilaka. Udah kayak undang-undang aja cilaka. Ciptakan lapangan kerja, undang-undang cilaka. Jadi non muslim tidak selamat, kan celaka nyumpain orang, enggak bagus. Itu yang bagus itu bahasa Islam, kafir. Apa tuh kafir? Kafir itu secara bahasa tertutup, belum ngerti. Belum ngerti itu lebih bagus bahasanya dibanding ente kagak selamat, kan kurang aja. Kagak selamat itu kagak bener, belum ngerti sopanan mana. Ente bodoh,
Sopanan mana? Iya, kafir itu lebih sopan. Kenapa? Karena kafir artinya belum ngerti. Non muslim tidak selamat, celaka, Pak. Kenapa dikata belum mengerti? Kafir itu malam tuh, ini malam. Dalam bahasa Arab disebutnya kafir malam. Secara bahasa, ilmu bahasa, etimologinya malam tuh kafir. Gitu. Kenapa malam tuh kafir? Karena gelap. Tidak ngerti. Kalau malam tuh kita udah lihat apa dia. Kita remeng-remeng. Kenapa disebut orang kafir itu orang enggak menyembah Allah itu orang kafir? Enggak ngerti. Kenapa ngerti? Yang ngasih rezeki siapa, nyembahnya sama siapa? Kan yang ngasih rezeki Allah, nyembahnya sama Yesus, manusia. Ini dia ngerti. Kan yang ngasih rezeki Tuhannya dia. Jangan nyembah dia, Tuhannya dia. Ini belum ngerti. Maka bahasa Islam belum ngerti. Siapa yang ngasih nyawa kita, siapa yang ngasih hidup kita, paham Tuhan, tapi nyembahnya amin dia, bukan nama Tuhan. Itu yang saya disebut bahasa Islamnya kafir, belum ngerti. Kalau orang ini udah nyembahnya benar, perilakunya enggak benar, disebut munafik. Munafik. Munafik ini bahasa Arab. Kalau bahasa Betawi disingkat muna. Jangan muna. Ada ya suka gitu ya. Ente jangan muna. Ada tulisannya fik begitu. Jangan munafik. Nah, kenapa munafik ini disebut syirik kecil? Gitu. Syirik ini kalau menyangkut akidah, munafik ini jadi kafir. Jadi munafik itu apa? Luarnya muslim, dalamnya kafir. Namanya munafik. Kalau menyangkut teologi, luarnya muslim, dalamnya kafir. Namanya munafik. Nah, kalau orang itu munafik, terjangkit virus itu, dampak buruknya yuhbitul amal, menghancurkan bangunan ibadah. Jadi dari pondasi yang hancur, dari pondasi hancur ibadah. Kalau munafik begitu, maka disebut dalam Al-Quran, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang munafik pada lapisan yang paling bawah di nerakanya. Kalau ini tumpuk, paling bawahnya, paling berat mananya siksaan, karena dia terjangkit virus munafik. Kalau ngomong suka dusta, begitu. Kalau diberikan amanah, dia tidak amanah. Ciri-cirinya Nabi sebut ayatul munafik salas. Ciri-ciri munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba, bila ngomong dia bohong. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah jabatan dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia janji dia ingkar janji. Tapi kalau kemudian, kalau saya jadi pejabat, saya akan mengatasi banjir. Tadinya sedengkul, sepinggang, memang janjinya juga mengatasi, makin ke atas. Ini nggak bohong nih, nggak bohong. Iya kan janjinya begitu. Iya. Kalau saya jadi pemimpin, saya mengatasi kemiskinan. Nyatanya dikit, yang miskin jadi banyak. Enggak bohong, karena kan mengatasi, jadi makin ke atas, makin enggak bohong kalau begitu. Jangan tuduh bohong, enggak bohong, benar. Janjinya mengatasi kemiskinan, jadi miskinnya makin ke atas. Enggak bohong kalau begitu. Jadi sudah munafik ini ngancurin ibadah.
ibadahnya hancur kalau munafik. Jadi lain ibadahnya. Jadi kumpul sama Rasulullah, dulu namanya bin Salul, orang munafik. Kumpul sama Nabi Muhammad, tapi kelakuannya jelek-jelekin Nabi Muhammad. Repotnya Nabi di Madinah begitu. Namanya bin Salul. Bin Salul. Ini kumpul sama Nabi Muhammad. Kumpul. Tapi Masya Allah, sama Nabi nyiksa mulu, nyusahin mulu. Tadinya nggak tahu kalau bahasa modern itu namanya cicak putih. Cicak putihnya sokoy dia, cicak putih ini. Gitu, sokoy ini cicak putih ini, begitu. Nggak ketahuan. Mulai ketahuan meletus perang Uhud. Perang Badar aja udah repot. Muslim 313, musuh 1000, diserang 1 orang lawan 3. Alhamdulillah menang. Perang Uhud balas dendam orang kafir dengan sekutu menyerbu Madinah. Meletus di Uhud, belum nyampe pusat kota di Makkah, di Uhud meletus. Dengan kekuatan pasukan musuh 3000 prajurit, 3000 dan Muslim 1000, artinya 1 orang lawan 3. Ternyata enggak prakteknya, karena ada orang munafik. Bin Salul dibawa dia 700 pasukan, dibelokin kabur, enggak boleh perang, nggak boleh lawan musuh. Tinggal berapa? 300 barang mana? Lawan berapa? 3000. 1 orang lawan berapa? 10. Berat. Kalah. Bin Salul tentara di sana. Ini dia cicak putih. Makin hari bin Salul makin menjadi jahat kelakuan, menjadi jahat. Bareng sama Nabi, sholat bareng sama Nabi, sholat. Tapi kalau udah nggak sama Nabi, nyela mati-matian. Maka repot munafik. Quran pertama surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa sih ihdinas siratal mustaqim? Tunjuki kami jalan yang lurus. Kata saudara kita, ini berarti belum lurus. Bukan. Maknanya ayat itu kan terjemah bahasa. Terjemah bahasa ini juga keliru memahami. Jangankan Quran, bahasa Indonesia aja. Ini udah ada gurunya, ada dosennya, kudu belajar. Itu bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Mau baca sendiri repot. Udah ada guru bahasa Indonesia. Ini orang kampung, ada orang mati. Ini jasad orang mati. Ada kucing lewat, diusir. Enggak boleh kucing loncat ke orang mati. Enggak boleh. Sebab ada orang mati dilangkai kucing hidup. Ada orang mati dilangkai kucing hidup. Takut murkiran kayak kalau hidup. Kan pemahamannya begitu. Takut kan kalau hidup agak mati ya. Alhamdulillah, kenapa ada kucing? Ini gara-gara salah mengasihkan. Padahal dibilang ada orang mati. Orang mati ada. Dari dulu. Ada kucing masih hidup dari dulu. Kucing ngelangkahin orang mati ada yang ada. Kucingnya masih hidup. Kalau enggak hidup, kok enggak bakalan bisa dia loncatin. Itu bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Arab. Apa ihdinas siratal mustaqim tuh? Bimbing kami terus, jangan menceng-menceng jalan ini.
Biar terus, sebab manusia suka belok-belok. Biar lurus. Apa tuh jalan lurus? Jalan yang paling cepat nyampe ke tujuan. Itu jalan lurus. Udah kalau belok-belok lama dah. Kalau belok-belok, yang cepat nyampe ke tujuan yang lurus. Yang itulah dinul Islam. Maka disebut ciri-ciri manusia ada 3. Ada mukmin, hak, muslim 100%. Ada kafir 100%. Ada muslim juga, kafir juga. Luarnya muslim, dalamnya kafir. Ini namanya munafik. Ayatnya banyak, 13 itu Qurannya. Nerangin orang kafir 100%, 2 ayat dalam surat Al-Baqarahnya, 2 ayat doang. Orang kafir seperti kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir yang memilih kekafiran menjadi jalan hidup, Anda nasihati, Anda tidak, tetap nggak bakal beriman. Yang pasti kita non muslim, nggak usah ceramain, karena kekafiran menjadi pilihan dia, doktrin dia. Bila kafir itu menjadi doktrin hidupnya, nasihat model apapun nggak bakalan masuk, karena udah dia kunci dengan itu. Dan itu Anda nggak perlu pusingin. Kenapa? Mereka akan pada jalan. Anda pusing, karena doktrinnya begitu. Yang Anda pusingin adalah luarnya muslim, dalamnya kafir. Mulutnya aku Pancasila, aku NKRI, mulutnya, hatinya dia pusing nih, katanya begini. Pusing, inilah yang disebut luarnya dalamnya ini kudu ada tanda-tanda. Muncullah bin Salam di Madinah, repot. Kalau kata kita orang sekarang, itu di WA-nya segrup sama Nabi, segrup, tapi kagak. Itu repot. Di luar lain jadi tena. Maka ayat itu 13. Ayat itu diberikan ciri-ciri karena kesulitan mendeteksi ini. Sulit mendeteksi ini. Maka ciri-ciri itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak gegabah. Banyak. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Terus dikhawatirkan, terus awqasyibi minas, sama macam-macam ciri-ciri. Tadi buat gajah tafsir tadi kita cuma ngomong munafik aja. Parahnya bin Salam, sampai dah sahabat itu bilang, Nabi bunuh aja bin Salam. Kata Nabi jangan, repot. Ini udah kurang aja, jangan. Sebab apa dikata dianggap Muhammad membunuh sahabatnya? Berita bakal begitu. Walaupun fakta yang sebenarnya lain, biarkan nanti ada tanda dari Allah. Biarkan nanti jawaban itu ada, bakal malu yang menfitnah kami, kata Nabi. Biar hidup, kata Nabi begitu. Maka oleh karena itu, bin Salam waktu mau wafat, anaknya ini muslim, anaknya namanya Abdullah bin Salam. Anaknya muslim, ikut Nabi, usul juga Nabi. Nabi, ini bapak saya kurang ajar, kata Abdullah, kurang ajar. Kalau orang lain bunuh abah saya, barangkali saya sebagai anaknya, sebagai darah daging adalah kecewa. Tapi izinkan kami bunuh abah kami, kurang ajar Islam. Kata Nabi jangan, jangan, biarin, entar ada waktu.
yang menjawab. Ya. Sampai pada akhirnya bin Salul dia sakit parah, demam tinggi lebih daripada 37 derajat. Itu corona kalau sekarang. Kalau sekarang, tapi dulu belum kenal corona. Kalau sekarang itu udah corona aja, demam. Maka anaknya ini yang namanya Abdullah datang kepada Rasulullah SAW. Kata Abdullah, Nabi lagi ngajar. Ada apa Abdullah? Begini, wahai Nabi Muhammad, abah saya bin Salul demam. Ini air. Tolong nggak jampe-jampe. Tolong jampe-jampe. Biar abah saya sehat. Ya, murid Nabi kan macam-macam. Ada juga Nabi, gak usah kayak gitu mah. Wih, kita udah mati tuh sahabat. Belum Uhud, perang ini. Dia mulu nih kelakuannya. Begitu. Kata Nabi, lah, timbang air. Doa-doa, gak apa-apa. Sahabat kita, Abdullah. Iya sih dia sakit, apanya ini nih. Nabi doa. Kasih Abdullah, insyaallah sembuh kamu. Dibawa oleh Sayyidina Abdullah. Untuk apa? Abah yang kita bang, gitu. Datang. Apa itu? Anakku. Obat, abah buat abah. Anak baik. Tahu abah sakit, mau ngobatin. Ya. Apaan obatnya? Air pak. Air dari mana? Air dari Rasulullah. Nabi Muhammad udah doain. Lagi demam. Apa? Sehat. Langsung sehat. Lagi demam. Belum diminum. Apa? Air siapa? Rasul Muhammad. Mana? Buah. Ambil air kencing. Saya mendingan minum air kencing daripada minum air yang udah dijampe-jampe sama Nabi Muhammad. Oh enggak. Parah. Kayak begitu. Nggak mau. Tapi anaknya sabar, ya baik. Demi waktu yang orang tua. Yang pada akhirnya menjelang wafat bin Salul, udah kebayang malaikat maut ketok dia punya nyawa. Bumi udah pegel sama dia. Kata bumi, awas lu sekarang hidup di atas gua, entar di dalam gua. Bumi, lakukannya kayak begitu. Karena bumi tuh. Nah, udah kebayang malaikat maut bagaimana dikubur sendirian, bagaimana. Dia panggil anak Abdullah sini. Ya Pak. Apa ini kayaknya nggak lama lagi. Kenapa Sabu di Senin Kamis? Kayaknya nggak lama lagi apa ini mati. Orang tuh berasa kalau bakal meninggal, ada rasa dalam diri kita. Detik-detik wafat ini. Abah ini kayak meninggal ini udah ada. Makan nggak enak, kalau macam nggak enak. Kalau meninggal tuh makan gak enak. Jadi kalau saudara-saudaranya makan udah pahit-pahit, udah ngerti. Begitu. Kata bin Salul bilang begini. Abah ini kan mau mati. Abah minta juga. Tolong kamu sebagai anak bakti Abah, tolongin Abah dua ini aja. Permintaan Abah. Apa? Pertama, tolong mintain baju Nabi Muhammad. Baju Nabi Muhammad. Buat bungkus Abah kalau mati. Buat kain kafan Abah. Tolong kamu mintain sama Nabi. Kalau bisa baju paling dalamnya yang nempel dengan tubuhnya Nabi Muhammad. Biar Abah pakai. Biar Abah selamat nanti dikubur. Terus yang kedua, Abah pengen kalau Abah mati yang nyolatin Nabi Muhammad jadi imam. Anaknya ini di akhirnya bingung bagaimana ngomongnya sama Nabi. Apa komentar teman-teman dia lagi air aja udah begitu. Teman-teman jangan kasih Nabi dikasih. Ini baju lagi yang diminta.
Tapilah Abdullah Arani Nabi sebagai anak yang bakti. Nabi berkata, ya Rasulullah, iya, ada apa Abdullah? Ini ada wasiat dari apa? Apa ini sakit udah tambah parah begini. Terus dia minta baju engkau yang paling dalam, bukan jubah luar yang nempel dengan engkau. Untuk apa? Kata Abah, buat jadi kain kafannya. Kata sahabat yang lain, najom doang. Hidup nyusahin Nabi, udah mati masih juga ngerepotin Nabi. Gua aja nih yang ikut Nabi kagak berani minta baju Nabi. Dia udah menggunting dalam lipatan, nyusahin mulu sama Nabi. Dia minta. Aduh bin Salul. Begitu. Dia bilang sama Nabi, Nabi jangan kasih. Kata Nabi, ente mau baju ente bukan. Kan baju saya yang minta. Iya, timbang baju. Buat apaan? Bin Salul mikir, kalau nanti malaikat balas dendam dikubur, dia nyakitin Rasulullah, mau bukan baju Rasulullah ya. Mikir-mikir, kan ini baju Nabi, lu gebuk baju Nabi, bergebuk gue, dikata malaikat gak ngerti, dikata begitu, pakai baju Nabi, biar begitu maksud. Tapi luar biasa baiknya Nabi Muhammad. Dikasih, dia mana? Kasih. Geleng-geleng anak buahnya yang 700 itu. Gila akhlaknya Nabi Muhammad, Masya Allah. Masuk Islam tuh yang 700 tuh saudara Nabi. Gara-gara Nabi kasih baju. Akhlak diterima mana? Yang memberi pimpin. Bin Salul cuma waktu mau nyolati, nggak bisa turun ayat, tak boleh kita nyolatin orang meninggal dalam keadaan tidak Islam. Qurannya turun, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kau sholati orang yang mati dalam keadaan kafir. Allah larang. Begitu larang. Orang kalau sudah kagak lulus di sekolah, kagak lulus capnya, kagak lulus, ini jangan kita doa. Nih pengumumannya udah tadi siang, kagak lulus, kita doa, ya Allah biar lulus ya Allah. Salah, karena udah capnya kagak lulus, jangan doanya. Karena udah kagak lulus, nih orang keputusannya meninggal dalam keadaan kafir, nggak bisa didoain mintain ampun, nggak ketemu, karena capnya nggak ada. Capnya, kalau masih hidup bisa doain biar dapat hidayah. Udah mati nggak bisa. Namanya keputusan udah jatuh. Keputusan udah jatuh. Nggak bisa kalau keputusan udah jatuh. Maka nggak boleh nyolati. Nabi nggak nyolati. Enggak, karena dilarang oleh Allah. Tapi baju dikasih. Nah, bicara munafik ngabisin amal. Sementara dia pamer. Riya itu ibadah pengen dinilai orang. Namanya dia suka menjadi keriaan. Itu namanya ibadah pengen dinilai orang. Ibadah. Kalau nggak nilai orang nggak, Adam susah banget mau Adam. Begitu. Kata ceweknya, udah sholat Pak. Udah. Ini sholat karena cewek, bukan karena Allah. Ini namanya dia. Begitu. Ria. Belum ikhlas. Kalau ikhlas itu ibadah karena Allah. Ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu kayak penggembala kambing. Sholat zuhur di padang, di hutan, di kebun. Sholat zuhur, qobliyah zuhur 4. Sholat zuhur 4. Ba'diyah zuhur 4 rakaat.
depan ada kambing-kambing banyak. Karena kan gembala nggak mungkin sholatnya jauh dari kambingnya, tapi hilang ya kan. Kalau nggak dimakan macan. Samping-samping kambingnya dia sholat digundungkan. Dor dia apa? Foto apa dia? Pertanyaannya begini. Menurut saudara ada nggak tuh penggembala kambing sholat kambing kayak begitu tuh? 4 foto 4 bagian 4. Dia artinya pengen dipuji sama kambing. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak pengen dipuji kambing? Kenapa enggak ada pengen dinilai kambing? Kambing nggak ada akalnya. Kambing nggak ada akalnya. Bukan. Kenapa? Kenapa? Kenapa dia ibadah tuh dohor 4, sholat lama banget, khusyuk, bagian 4. Ada nggak pengen dinilai oleh kambing? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Nggak punya akal? Bukan. Kenapa ya? Kambing ada harganya. Itu yang dijual itu. Kenapa? Karena dia paham anjing kagak punya surga. Kambing kagak punya, kagak nyiptain surga, kagak nyiptain neraka. Surga bukan punya kambing, maka dia tidak berharap dinilai kambing. Dia yakin surga punya Allah, maka orang ikhlas mau bukan manusia. Penilai manusia, emang manusia punya surga? Kagak. Gitu. Kalau masih punya manusia berarti dianggap manusia punya surga. Buat apa? Itu namanya orang dia. Disuruh adan, ogah mulu. Satu hari aja. Wah, Allah mana suaranya merdu banget jadi bisa haram. Ditanya, ente nggak pernah azan kalau azan? Biar tahu Pak Haji Ahmad yang samping musola calon mantunya merdu suaranya. Calon mantu. Ini namanya tidak ikhlas. Riak. Pak Haji Ahmad mana? Itu yang samping musola Pak Haji Ahmad. Yang Markona anaknya iya. Waduh, kalau Pak Haji Ahmad lagi pulang kampung kecoba. Udah 2 minggu. Ketahan masih sama corona. Jadi gua udah enak ini. Nggak didengar sama dia, kagak, nyesel banget. Itulah riak namanya, pengen dinilai orang namanya. Kalau riak yuji burodda, menyebabkan ditolaknya amal. Riak itu nggak ada bedanya, ditolak. Kalau pengen dinilai orang, ditolak. Kalau riak. Ada orang haji panggil pulang, Pak Mukmin kagak nengok. Pak Mukmin haji siapa itu manggilnya? Siapa itu? Ini pengen nilai orang hajinya. Dia zaman Nabi Muhammad nggak panggil haji Nabi Muhammad. Kenapa kau mau Pak Haji mau kagak sama? Sebagaimana kita belum haji pakai kopi yang begini nih, panggil Pak Haji, lu mau ngeledek mulu, ya nggak apa-apa, mau nggak apa-apa. Orang didoain nggak mau, Pak Haji, amin. Nah itu, yang enak aja jawab, jangan susah. Kita dagang, datang kita, waduh, usahanya maju nih, lu mau ngeledek mulu sama gua, ya nggak bakal maju, amin. Jadi orang yang dekat sama kita juga pegel, begini. Dilihat lagi, makin banyak pembelinya. Ya mau lagi di mulutnya, yatim gedek nih. Wih maju nih, kita dong. Aduh gua lagi payah banget. Dia gedek, biar mampus kan ya. Biar mampus di hatinya. Gagal kita, terlanjur kita didoain orang. Makanya bagus saja. Maju nih, amin. Jadi dia juga kan gak ada kesempatan dibilang amin. Gue nyesel juga ya, tapi gue bilang biar bangkrut kan ketahuan juga
juga gue ya. Maju nih, amin. Udah enak aja. Amin. Kan yang keluar aja gitu nih kan. Amin. Makin maju. Punya kios lagi sebelah. Tambah stres. Demam. Waduh. Dua nih. Ente tambah maju. Amin ya. Berkat doa ente. Waduh nyesel juga gue doainnya. Tapi yang dulu nyumpain ketahuan. Itulah lomba mancul, itu bagus teman kita main. Tapi dia mikirin kok tokonya dua, gimana ini? Ya kan? Betul, ngelamun. Ini yang disebut tersiksa yang tak ada yang iba. Mikir lagi, tokonya dua, bingung. Besok lagi kebeli motor, maju mundur kantin. Kecil kan nyari bunyinya ya. Kantin. Kenapa? Belum bisa. Bukan, motor baru. Stres. Masuk rumah sakit. Kan kasihan. Udah di rumah sakit baru udah ingat dosa. Kenapa gua begini nih ya? Kalau udah susah begitu. Kenapa? Ini akhlaknya bagus, ini saya ini ya. Kayak begini. Salah dia kan. Temannya yang motor baru, dia ke rumah sakit. Bawa jeruk, bawa apel, makan. Masya Allah, ini baik banget. Maafin ya, kalau gua ini ada yang gak bagus. Maafin. Kalau nggak bagus, nggak apa-apa. Repot-repot amat enggak, cuma jeruk doang, sama apel, begitu. Moga kamu doyan ya. Maafin ya, makasih kamu udah nengok saya. Ya Allah, walaupun saya kelakuan kayak begini, tapi kamu udah bagus. Kata dia, bukan, saya datang di bawah jeruknya bukan mau nengok. Loh, ngapain bukan mau nengok? Bukan apa kamu kembali? Cuma saya mau bilangin, saya harus beli rumah baru. Mati dia, mati dia. Tapi udah sakit. PCF baru. Ini dibisikin di depan dia. Mati. Itu bahwa ini orang kita ria nolak man mungkin adab menyakiti itu menghapus ganjaran sedekah. Seketika itu juga habis. Bahkan membatalkan lipat gandanya. Kata Imam Ghazali begitu. Panjang amat ya. Saya ingat. Nadama itu nyesel. Udah nolongin orang, kemudian ditolongin ini, nggak ada terima kasihnya. Nyesel buat tolongin dia. Itu ngabisin ganjaran. Ujub ngilangin ganjaran. Maka segala macam penyakit ini harus dibuang oleh kita, hal-hal yang buruk ini. Caranya nggak ada dokternya. Kita harus ngaji tasawuf. Karena nggak bisa bakal kita dongeng-dongeng sama dokter-dokter ya. Saya ini susah. Kalau punya teman-teman maju gedek mulu, nggak boleh dongeng dah. Maka kudu ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf ini ngobatin penyakit hati. Ngobati supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini dulu dah. Nanti kita udah malam. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, memudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuang dari hati kita akhlak-akhlak yang tercela, mengisi kalbu kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Allah wafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Hidup kita di dunia diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah untuk ibadah kepada Allah, sehat walafiat untuk ibadah kepada Allah, umur yang panjang